Pas petang, Saudara Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-10 World Water Forum yang digelar di kawasan Nusa Dua Bali. Dalam pembukaan Forum Air Sedunia, Jokowi menyoroti tantangan air ke depan di mana petani rentan mengalami kekeringan pada tahun 2050. Di awal pembukaannya, Presiden Jokowi mengajak setiap negara untuk bersama-sama merumuskan pengelolaan air secara inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyinggung perihal 72% bumi yang ditutup oleh air, namun hingga kini baru 1% yang dapat diakses dan digunakan sebagai air minum dan sanitasi. Jokowi juga menyinggung dampak krisis air dapat mempersulit bidang pangan khususnya petani, yakni pada tahun 2050 menjadi masa kekeringan air. Sebagai tuan rumah perhelatan World Water Forum, Jokowi mengajak seluruh dunia meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Saudara Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia berikutnya di hadapan tamunya di Gala Dinner World Water Forum di Bali pada Minggu malam. Jokowi memperkenalkan Prabowo di sela pidato di depan para kepala negara yang hadir. Saat memperkenalkan Prabowo Subianto, Jokowi menggunakan bahasa Inggris. Jokowi kemudian kembali menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. And in relation to continuity, in October, my term as president will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Di tengah sorotan hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan, Ketua DPR yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Puan Maharani, bicara soal isi pertemuannya dengan Jokowi di World Water Forum. Puan bilang tidak ada obrolan politik dengan Jokowi, terutama jelang Rakernas PDIP tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Tapi Puan mengaku selama di Bali keduanya terus berkomunikasi dan selalu bersama-sama. Selama di Bali kita berkomunikasi, kemarin acara gala dinner, hari ini opening, terus high level meeting. Ya, kita komunikasi, saya duduknya sebelahan dan selalu bersama-sama. Ada soal ngomongin Rakernas nggak? Mungkin kan dia. Nggak ada ngomong politik nih, ngomongnya urusan air. Yang bisik-bisik tadi itu urusan air. Apa? Yang bisik-bisik tadi sama Pak Jokowi. Namanya bisik-bisik ya, nggak kedengeran lah apa, rahasia. Gala Dinner World Water Forum ke-10 di Bali berlangsung meriah. Tak hanya sekedar menjamu hidangan tradisional untuk kepala negara dan para delegasi. Momen ini dijadikan kesempatan memperkenalkan kebudayaan Indonesia seperti alat musik dan tarian tradisional. Santap malam kepala negara dan para delegasi di Gala Dinner World Water Forum yang berlangsung kemarin malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali diiringi dengan alunan sape, alat musik tradisional Kalimantan. Gentlemen, please welcome all the leaders at the welcoming dinner of the 10th World Water Forum 2024.
Penyanyi Tompi menyumbangkan suara merdunya dengan lantunan beberapa lagu, di antaranya LOVE dan Menghujam Jantungku. Oh, it's for the only one I see. It's very, very extraordinary. Tak berhenti sampai di situ, aktor Reza Rahardian tampil bernyanyi dan membawakan lagu Lenggang Puspita. Beberapa kepala negara hadir dalam jamuan makan malam atau gala dinner World Water Forum ke-10 di Bali. Di antaranya ada Perdana Menteri Tajikistan, Presiden Sri Lanka, dan Presiden Fiji. Menutup gala dinner, penyanyi Bulan Sutena membawakan lagu Sayang dan Pergi Pagi Pulang Pagi. Disitulah momen Presiden Jokowi bernyanyi, sementara Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani joget bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. World Water Forum di Bali diselenggarakan sejak Sabtu 18 Mei hingga 25 Mei 2024. Presiden Jokowi menegaskan betapa pentingnya air untuk kehidupan dan mengajak para pemimpin dunia berkomitmen dalam pengelolaan air. Tim Liputan Kompas TV Nusa Dua Bali. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali, International Convention Center Bali. Pentingnya pengelolaan air dan kolaborasi bagi keberhasilan dunia dalam mengatasi tantangan global terkait air menjadi bagian dalam acara itu. Lalu seperti apa jalannya perhelatan? Kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Bali. Nanda, seperti apa jalannya perhelatan World Water Forum di Bali? Sudah adakah poin penting yang diperjuangkan dalam perhelatan ini terkait dengan air? Cynthia, baru saja selesai untuk rangkaian World Water Forum hari ini pada sore hari tadi, yakni kunjungan ke Taman Hutan Raya Mangrove Ngurah Rai Bali. Presiden Joko Widodo mengajak kepala negara dan juga delegasi dalam forum ini untuk tentunya melihat sumber daya alam Indonesia, kekayaan Indonesia, dan juga ini sekaligus sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah berhasil melakukan restorasi mangrove. Ini khususnya menunjukkan keberhasilan Indonesia di climate action. Nah, tadi kalau kami melihat kepala negara, delegasi, dan juga turut didampingi oleh Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, dan juga Presiden World Water Council yang menaungi World Water Forum ini, yakni Loïc Faucon, juga turut mendampingi dan juga mengikuti di rangkaian tadi sore. Kemudian kalau melihat secara garis besar begitu ya, Cynthia, bahwa untuk World Forum ini sudah berlangsung tadi opening ceremony dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga dilanjutkan oleh high level meeting atau pertemuan kepala negara ataupun setingkat pejabat menteri di sini, dan juga ada pertemuan lain yakni bilateral meeting dan juga multilateral meeting, bahkan ada parliamentary meeting. Nah, kalau melihat secara garis besar dan juga kami kutip begitu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya tadi dalam pemaparannya di pembukaan opening ceremony, ia menyebutkan bahwa sebenarnya Cynthia, WWF ataupun World Water Forum ini adalah sangat strategis sekali karena ini bisa untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama untuk mewujudkan manajemen sumber daya air dan juga membuat ini terintegrasi. Kemudian juga ini dapat mendorong sebenarnya komitmen dari tiap negara, khususnya negara-negara yang hadir dalam forum ini untuk menyikapi persoalan air dunia. Secara rinci atau secara jelasnya di sini Cynthia, bahwa bersama-sama sebenarnya Presiden Joko Widodo ini mengajak untuk mencari solusi terkait dengan bagaimana permasalahan global seperti saat ini yang salah satunya adalah perubahan iklim ekstrim. Kedepannya apa ini dapat mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Bahkan tadi dalam pembukaannya di opening ceremony, Presiden menyinggung bahwa dikhawatirkan di tahun 2050 ini dapat berdampak para petani kecil, kemudian juga berdampak ke sektor pangan. Artinya hal-hal inilah yang akan digali, bagaimana solusinya, bagaimana langkah konkret dan juga tata kelola kemudian akan
digaungkan ataupun juga disetujui bersama yang kemudian hasilnya ini akan dibawa ke masing-masing negara dan apakah diimplementasi ataukah tidak ini akan dikembalikan ke negara masing-masing. Nah, sementara itu kalau melihat dari tadi juga tadi saya sebut ada parliamentary meeting, ini adalah pertemuan antara parlemen-parlemen dari negara yang memang hadir juga dalam forum ini. Kalau tadi kami mengutip apa yang disampaikan oleh Puan Maharani yang dimana kapasitasnya hadir dalam forum ini selain dari Ketua DPR RI yang juga sebagai wakil dari Interparliamentary Union yang menyebut bahwa dari parliamentary meeting ini sebenarnya mendorong dan mendukung segala inisiatif yang akan dihasilkan dalam forum ini, kemudian juga akan didukung sepenuhnya. Setidaknya ada 4 isu fokus yang akan dibahas dalam forum ini dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24 nanti adalah terkait konservasi air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. Cynthia. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Bali.